Assalamualaikum, halo sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan selama beraktivitas. Kembali lagi bersama saya di Pesona Wanita, dan tentunya hari ini kita bersama dengan narasumber perempuan hebat di Kota Tarakan. Tentunya masih muda banget, Dewi Dwi Zulastri. Halo Dewi, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini agak susah banget nih sahabat atur waktunya karena saking padatnya ya Wi ya. Ya, Luar biasa gitu, alhamdulillah sih aktivitasnya. Oke sahabat perempuan, boleh ketahui Dewi ini masih mahasiswa ya Wi ya, Ya, benar. di Universitas Borneo Tarakan. Namun selain berkuliah, dia ini juga luar biasa banyak banget aktivitasnya. Mulai dari aktivitas sosial, mulai dari kegiatan-kegiatan bahkan di luar Indonesia juga. Iya. Sering banget ya Wi ya jadi delegasi Iya, Indonesia. amin. Iya, Luar biasa alhamdulillah sih. Oke, mungkin pertama-tama boleh disapa sahabat perempuan dulu. Oke, halo semuanya, halo para sahabat perempuan. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih kepada Tarakan TV udah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berada di sini, untuk bisa berbagi experience saya. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Dwi Zulastri, saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Luar biasa. Wi, boleh dong tips kok bisa sih sampai ke luar negeri? Ya itu gimana tuh perjalanannya? Oke, mungkin tipsnya paling penting itu satu sih, jangan malas aja. Nah, Oke. jangan malas di sini kan banyak ya. Jangan malas cari informasi, jangan malas untuk mencoba hal-hal yang baru, sama jangan menjadikan malas itu sebagai karakter dalam diri kita. Gitu. Keren. Nah itu yang pertama kali kemana dulu nih? Delegasinya itu kemana Ke dulu? Malaysia. Wow, Ya, ke itu Malaysia ya? Kita ke Tawau, sama ke Sandakan, sama ke Sabah. Nah itu program apa sih, kegiatannya Nah, ngapain? kalau itu kemarin kita dalam perayaan 100 pengakap, Rover Mood 100 pengakap di Malaysia, di mana itu kita bersama 4 negara lainnya. Ada Brunei, Singapura, ada Thailand juga, sama Malaysia, dan 1 Indonesia. Jadi kita perwakilan dari Indonesia, di kesana ada sekitar 5 orangan. Dan perwakilan itu satu negara satu orang berarti, bukan per tiap daerah atau per provinsi? Enggak per tiap daerah, enggak per provinsi juga. Gitu. Benar-benar Jadi memang, iya, delegasi benar. Indonesia. Indonesia, Wow. makanya kita waktu itu sempat diseleksi juga kan. Nah, kebetulan saya memang aktif di Pramuka itu dari SD, SD, SMP, SMA. Ternyata waktu di SMA dapat kesempatan untuk ikut nih seleksinya, bisa nggak? Alhamdulillah bisa lolos sampai ikut di Rover Mood pengakap di Malaysianya. Ih, luar biasa. Berarti memang bahkan dari SD itu udah aktif banget di Pramuka ya? Iya, Pramuka pertama kali. Setelah itu kalau di Indonesia ada nggak keluar daerah? Nah, Indonesia itu tahun 2022 saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka itu ke Papua. Gitu. Jadi Papua. kita ke Papua di bagian Sorong, tapi pengabdian kita, kontribusi kita itu di beberapa pulau yang ada di Papua. Nah, terakhir itu di Desember kita kontribusi di Raja Ampat langsung. Wow, itu berapa lama? 4 bulan, tapi kalau untuk kontribusinya kita 3 hari di Raja Ampat. Luar biasa. Programnya ngapain aja tuh? Kegiatannya ngapain aja selama di sana? Banyak banget. Untuk programnya itu tentunya kita juga kuliah juga ada ya. Tapi selain itu kita juga ada yang namanya modul Nusantara. Jadi kalau modul Nusantara ini kita mau mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang ada di Papua sana. Nah, selain itu juga kita juga belajar bagaimana sih kita bisa lebih kenal atau dekat sama masyarakat di sana. Secara kan ada perbedaan ya tentunya ya, dari kita di Kalimantan sama di Papua itu kan ada perbedaan. Nah, terutama kalau kita di Kalimantan ini kan udah banyak pendatang ya, jadi mungkin dalam segi budaya, dalam segi bahasa udah tercampur nih. Kayak kita aja ngomong bahasa Indonesianya fasih banget, tapi kan kalau di sana itu benar-benar yang modernisasi itu dia belum terlalu mencakup di semua daerah di sana. Jadi kalau untuk kebudayaannya masih cukup kental, apalagi alamnya. Berarti banyak banget dong tantangan selama di sana ya. Banyak banget Tapi sih. itu jadi pengalaman yang luar biasa sih menurutku, karena Papua sendiri kan emang apa ya, udah jauh ya kan. Terus juga emang masih ini banget, lokal banget lah, kental banget ininya Ditambah ya. lagi isu-isu yang beredar benar. di luaran sana gitu. Luar biasa banget nih sahabat makanya perempuan. itu kesempatan luar biasa. Dan bukan cuma di Malaysia ya Wi ya, Iya. pernah juga di Filipina kalau nggak salah, Iya, dan juga di Filipina. Taiwan ya. Taiwan, iya benar sekali. Jadi Itu gimana? nah, Kok keren banget sih bisa sampai ke sana.
Nah, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba udah bisa di sana aja gitu. Nah, waktu saya ke Papua itu kan sebenarnya itu adalah salah satu menurut saya mimpi yang mustahil ya. Iya dong. Dari Kalimantan terus kalau bisa ke Papua nih kayak gimana gitu kan. Alhamdulillah ternyata bisa gitu. Dari saya di Papua saya udah mikir kayaknya bisa deh pergi ke luar negeri lagi, lebih jauh lagi pasti bisa gitu. Nah, waktu saya 2023 itu saya ada diinfoin sama dosen saya untuk ikut seleksi lagi nih. Awalnya ikut seleksi si teacher, tapi sebelum saya ikut seleksi si teacher saya ngikut pertukaran pemuda antar negara, itu seleksi juga, tapi belum rezeki ya. Nah, tapi diganti nih ternyata, akhirnya lolos di si teacher di Filipina. Nah, kalau untuk si teacher itu kita di sana itu magang sebagai guru. Jadi kita ngajar di anak-anak sekolah di sana. Saya dapatnya siswa SMA, jadi kita ngajar sebagai guru di sana. Di Taiwan? Di Filipina. Filipina? Iya. Kalau di berarti bahasanya gimana dong? Pakai bahasa Inggris full? Iya, full dong bahasa Inggris. Karena kan di sana ESL ya bahasa Inggrisnya ya, second language kan untuk Inggris di sana. Kalau kita kan ya otodidak ya, jadi mau pakai enggak gitu. Jadi itu challenging banget sih sebenarnya. Luar biasa sih. Itu untuk Filipina ya, berarti pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Kalau di Taiwan gimana? Nah, kalau di Taiwan itu kemarin itu alhamdulillah saya dapat kesempatan dari perusahaan tempat saya bekerja untuk bisa training di sana. Jadi kita di sana itu training sebagai magang juga, magang. Jadi itu konsepnya magang di bidang F&B gitu. Karena kan saya sebelumnya kerja di bidang F&B gitu kan. Akhirnya dikirim ke Taiwan untuk kamu belajar karena bos saya bakal buka perusahaan di Jakarta gitu. Jadinya kita 2 bulan di Taiwan belajar segala macam, sudah selesai kita balik ke Jakarta. Berarti lanjut kerjanya di Jakarta lagi ya? Lanjut kerja, jadi kita di Jakarta kita training orang-orang lagi gitu. Makanya begitulah perjalanannya. Luar biasa. Terus gimana dengan kuliahnya? Kuliah alhamdulillah lancar aja. Berarti selama mengabdikan diri di luar negeri, mengabdikan diri di Papua, kuliah tetap lanjut? Tetap lanjut sih. Cuman memang kalau untuk di Taiwan kemarin sempat ambil cuti. Oh, cuti. Iya, ambil cuti dulu. Karena memang kan kita udah nggak online ya sistem perkuliahannya, ambil cuti. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang berat juga di awal gitu. Satu sisi kesempatan ke Taiwan, belajar bisnis bersama orang-orang besar di sana. Iya, kapan lagi gitu kan? Kapan lagi gitu loh. Tapi di satu sisi kamu harus lulus cepat gitu kan, itu kan pertimbangan semua. Tapi saya percaya bahwa kita menempuh pendidikan itu nggak ada batasan usianya gitu, iya kan? Tapi kesempatan yang satu ini belum tentu kamu dapatin 2 kali lagi gitu, iya kan? Makanya kayak kayaknya ini better sih ngambil yang ini dulu gitu. Kan nanti kita pulang bisa kita lanjutin lagi. Luar biasa. Tapi Dewi asli Kalimantan berarti ya? Saya besar di Kalimantan. Besar di Kalimantan. Iya. Kalau lahirnya di mana? Di luar Buol. ya berarti? Buol itu di Sulawesi Sulawesi. Tengah. Luar biasa. Tapi di sini keluarga besar di sini semua? Enggak sih. Memang kita perantau di sini paling ada 2-3 aja keluarga di sini. Gitu. Berarti sama orang tua? Kalau sama orang tua enggak. Oh, enggak sama orang tua berarti? Enggak, di sini sama? Sekarang sendiri. Sendiri? Tapi sebelumnya waktu kecil sama tante, sama nenek gitu. Luar biasa. Sendiri ya, tapi gitu. Udah sampai ke negeri orang, keren sih. Makanya kenapa sebenarnya kita nggak ada keterbatasan untuk mencapai mimpi-mimpi itu gitu. Benar banget. Dari orang tua sendiri pasti support banget dong, walaupun dari jauh ya. Iya, saya percaya banget kemanapun langkah saya pergi itu nggak jauh dari support atau doa orang tua kita sendiri gitu loh. Keren sih. Nah, sahabat perempuan perlu ketahui, Dewi ini juga kemarin melalui ajang Duta Wisata ya, Wi? Iya. Duta Wisata itu unexpected banget. Iya. Kok tiba-tiba di situ? Keluar jalur ya? Iya, banget, jauh banget iya kan? jalurnya. Aku taunya Dewi itu yang apa ya? Ke hutan sendiri, kemana-mana sendiri. Dewi ini suka banget main alam, ya, sahabat perempuan. Tapi tiba-tiba masuk ke ajang pemilihan Duta Wisata tahun 2024 ya? Iya, tahun lalu gitu. Kebetulan kita bareng Iya, kemarin. barengan gitu. Tanya kayak, wah keren banget ya ternyata orang-orang ikut Duta Wisata Benar ini sih. gitu. Wah, luar biasa. Benar, ternyata banyak banget anak-anak muda di luar sana yang punya ambisi sama kayak kita, benar. Potensi juga itu sih. Benar keren. banget.
Dan gimana nih kilas balik perjuangan Dewi di Duta Wisata? Apa aja? Oke, paling kilas baliknya itu sebenarnya pertama itu adalah sesuatu yang benar-benar baru buat saya. Yes, Saya udah pasti. bilang kayak, aduh kalau saya mengandalkan cantik, saya sudah pasti kalah di sini. Aduh, gitu. enggak Iya dong. kan? Enggak dong. Ya, tapi secara relatif Ya, umumnya biasa relatif. gitu ya. Karena kan di luaran sana tuh biasa kayak pageant gitu ya, kamu harus punya body yang Iya, bagus, kamu bener-bener. harus tinggi, kamu harus cantik gitu kan. Salah satu klasifikasinya. Bener, tapi saya nggak apa ya, maksudnya nggak menjadikan itu standar Tolak ukur untuk ya? tolak ukur di saya untuk mengikuti itu. Jadi saya bilang, oke, mari kita andalkan pengalaman ini untuk ikut duta wisata itu Bener. gitu loh. Kan berkaitan dengan kepariwisataan Iya, gitu kan. betul. Berhubung saya juga experience trip kemana-mana gitu kan, mungkin itu bisa jadi bekal saya untuk ikut seleksi ini. Nah, waktu saya memutuskan untuk ikut duta wisata, itu saya nggak berpikir untuk menjadi pemenang. Tapi yang pengen saya ambil adalah ilmunya gitu Yes, loh. benar, Gimana benar, sih benar. ilmu-ilmunya kalau kita join di ajang duta wisata itu seperti apa gitu. Tapi saya nggak expect kalau waktu itu ada kelas catwalk gitu. Benar-benar. Aduh, itu juga pertama kali untuk Ya kan? beberapa orang sih. Struggling banget kan. Saya tuh, Benar. ya ampun. Ngerasa banget sih. Saya nggak bawa Struggling. heels waktu itu, bener-bener kayak ini orang mau ikut duta wisata atau enggak sih sebenarnya. Bener Ya, akhirnya banget, ya Allah. oke, waktu itu akhirnya beli ini ya kan, beli Heels. heels segala macam. Pokoknya tiap pulang itu minta ajarin teman saya yang juga dia hobinya pageant gitu kan, cara jalan tuh kayak gimana segala macam, kayak gimana kita tetap memberikan yang terbaik gitu. Walaupun benar. wah ini bukan passion saya sama sekali gitu kan. Bener-bener. Dewi kayaknya berapa kali ngomong kayak gini, kayaknya bukan passion. Kayaknya enggak deh. Tapi ternyata ya alhamdulillah bisa masuk 10 besar Iya, ya, benar. 10 besar terus ikut lagi top 5 sampai ke top 3 itu bahkan kayak luar biasa sih. Saya aja Di luar nyangka ekspektasi banget kan "Yeah, pasti." you did it there, but I think like oh no, is it impossible for me gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu. Yes. Makanya saya bilang tolak ukur itu bukan hanya terbatas karena kamu cantik, kamu tinggi, kamu langsing, enggak gitu loh. Tapi bener. kayak gimana sih kamu tuh percaya sama diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, orang akan melihat kamu, wah ternyata dia punya potensi ya gitu loh. Jadi itu Bener, paling bener. penting sih. Oh, untuk duta wisata tuh Keren ya, sih luar biasa. sobat perempuan. Ini salah satu perempuan muda yang sangat-sangat memiliki banyak sekali Iya, potensi. karena intinya ya pokoknya untuk perempuan-perempuan tuh harus satu, berani mencoba. Bener Ya. banget. Jangan bener, membatasi diri kamu karena apa ya? Karena tolak ukur yang diciptakan dari kacamata orang lain gitu. Iya bener banget. Kalau kamu berani mencoba, kamu coba aja dulu entah itu passion kamu atau bukan. Tapi ketika kamu udah terjun di itu, kamu bakal bilang, wah ternyata saya bisa melakukan ini. Bener banget. Itu paling penting sih. Apalagi kalau sudah mendengar stigma-stigma dari orang lain, kalau misalnya ngapain sih perempuan banyak Iya. banget kegiatan di luar ya kan, ngapain sih perempuan punya pendidikan tinggi, ngapain sih perempuan coba ini coba itu, toh ujung-ujungnya nanti kan juga di rumah aja, di dapur. Nah, itu gimana Wi? Nah, kalau menurut saya nih, karena saya tumbuh alhamdulillah saya tumbuh dikelilingi dengan sosok-sosok perempuan yang hebat. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya perempuan itu luar biasa banget. Perempuan itu tidak bisa dibatasi hanya karena peran mereka dalam rumah tangga. benar. Ya kan? Perempuan itu bisa melakukan apapun itu, dalam artian mereka bisa menjadi seorang ibu yang baik, bisa menjadi istri yang baik, mereka bisa berperan menjadi public figure di masyarakat juga. Benar banget. Dia baik gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang dikatakan bahwa kodrat perempuan itu ya memang harus di dapur. Itu sebenarnya adalah stigma-stigma yang seharusnya udah kita patahkan gitu loh. Nggak Betul. perlu kita budayakan lagi. Karena Betul banget. perempuan itu jauh lebih hebat dari yang perempuan-perempuan pikirkan. Bener. Saya salut sama perempuan yang dia bisa berkarir, tapi dia juga bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik betul gitu loh. banget. Bisa menciptakan anak-anak yang cerdas gitu. Makanya kenapa dibilang kalau kita pengen punya generasi penerus bangsa yang maju, dimulai dari Perempuan. iya Betul. kan? Bener, makanya kayak jangan sekali-sekali kayak meremehkan perempuan deh. Itu luar Betul, biasa betul. powernya perempuan. Karena emang ya perempuan banyak banget sih. Walaupun kita nggak terlalu kelihatannya, cuma tetap aja peran sebagai perempuan tuh sangat-sangat diperhitungkan. Multi talent banget sih perempuan, ya Yes, kan? betul banget. Bayangin aja mereka bisa sambil masak, ngurus anak, habis itu sambil kerja lagi. Sambil gendong anak, sambil nyapu, terus sambil nyuci. Iya, itu kayak benar-benar Talent banget. talent banget perempuan itu luar biasa ya. Bersyukur sih jadi perempuan. Bangga ya jadi Bangga perempuan. dong, harus bangga. Nah, terus Wi,
Ini dari tadi nih aku penasaran banget ngeliat ada beberapa kreasi yang Dewi bawa, sahabat perempuan. Dan kebetulan baru aja berarti ya Wi, ya dibentuk ruang kreasi. Iya, benar sekali, ruang kreasi. Nah, itu gimana tuh, boleh dijelaskan ke sahabat perempuan? Oke, jadi teman-teman, di Tarakan ini sekarang kita ada ruang kreasi. Ruang kreasi itu merupakan wadah untuk teman-teman yang ingin mencoba hal-hal yang baru, terutama dalam hal kreativitas gitu. Jadi ruang kreasi ini sebenarnya hadir untuk teman-teman yang selalu meragukan dirinya sendiri, kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Bener. Tapi sebenarnya bisa gitu. Kayak teman-teman yang bingung passion saya ini di mana ya gitu. Saya juga berawal dari, saya nggak tahu ya passion saya di mana sebenarnya. Saya bukan orang yang tahu kayak oh mungkin passion saya menyanyi, enggak gitu. Tapi karena keinginan saya mencoba banyak hal, akhirnya oh ternyata saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, di ruang kreasi itu seperti itu. Contohnya aja kayak melukis ya, mereka yang belum pernah melukis, bahkan mereka tuh DM kayak, Kak tapi saya nggak bisa melukis kayak gimana gitu, nggak apa-apa kamu join aja, nanti bakal kita ajarin. Nah setelah mereka ngikutin workshop dari ruang kreasi itu, hasil lukisan mereka tuh bagus-bagus banget semuanya. Jadi kayak, siapa yang bilang kamu tidak bisa? Kamu bisa, yang penting kamu mau coba dulu. Nah, ruang kreasi juga hadir untuk teman-teman yang pengen kayak kita kan biasanya takut ya sendirian ya, kemana-mana sendirian. Kayak ikut kegiatan tuh pengen, tapi terbatas. Nyari teman dulu. Taruhlah cari teman dulu, nggak punya teman gitu kan, takut kan. Iya, benar-benar. Nah, tapi di ruang kreasi itu enggak, kita akan mengumpulkan mereka-mereka yang tidak saling mengenal. Nah, akhirnya di situ mereka akan saling berkomunikasi, tukar berdiskusi, tukar pengalaman, dapat insight baru dong gitu. Kayak kemarin tuh ada yang anak SMA sama anak kuliahan kan, akhirnya sharing nih kayak gimana sih Kak supaya bisa lolos ini, kayak gimana sih supaya kita di kuliah tuh tetap aktif gitu-gitu kan. Akhirnya kalian dapat insight baru gitu. Benar-benar. Makanya kenapa ruang kreasi itu hadir untuk teman-teman yang ada di Tarakan ini. Keren banget. Boleh dong kapan-kapan aku join? Ah, boleh. Harus buat kuota ya, tapi ya harus berburu kuota. Oh, ini ada ininya nggak? Harus perempuan semua atau gimana? Enggak, tapi memang kebanyakan umum ya berarti ya? Umum banget, tapi memang kebanyakan yang ikut itu para perempuan gitu. Biasa kan perempuan memang suka hal-hal yang berkaitan dengan kayak seni-seni yang lucu-lucu gitu kan, perempuan banget. Memang cowok juga ada, bahkan ada yang komen kayak open dong Kak buat cowok-cowoknya aja gitu, tapi mungkin cowok-cowoknya mungkin agak minder, terlalu banyak perempuan gitu, jadi malu-malu juga kan. Iya, tapi ya sendirian kan nanti. Gak apa-apa sih, join aja gitu. Gak apa-apa ya berarti ya? Gak apa-apa, aman aja kok. Apa nih ada next batch selanjutnya, dilihat dari jadwal saya ya. Oke. Iya sih, Dewi agak padat banget soalnya jadwalnya, jadi kita menyesuaikan ya sahabat perempuan yang mau ikut ruang kreasi. Iya, jadi tapi tetap kita bakal umumin H-4 kok, nggak dadakan. Jadi H-4 itu aku udah bakal infoin kegiatannya segala macam, tempatnya. Jadi buat teman-teman yang mau join nanti bisa langsung daftar aja. Tapi memang kuotanya masih terbatas karena kapasitas saya juga masih terbatas. Berarti Dewi handle sendiri dong? Iya, dari awal. Jadi dari bahan-bahan, prepare segala macam itu masih handle sendiri. Keren banget. Itu motivasinya untuk ngebentuk ruang kreasi dari mana? Motivasinya ngebentuk ruang kreasi itu, jadi sebenarnya, nah waktu saya di Jakarta, setiap kali saya off kan, kalau ke Jakarta agak bingung ya mau kemana ya, karena padat ya. Kita mungkin jauh ya kalau mau ke Bandung, ke Jogja segala macam. Jadi tiap kali saya off dari kerja itu, saya selalu ikut workshop. Jadi kayak buat workshop buat keramik, workshop melukis, workshop buat bunga-bunga saya ikut. Nah sampai saya sadar bahwa di Tarakan ini kayaknya cocok deh kalau kita buka seperti ini. Kenapa? Karena di Tarakan tuh banyak anak mudanya gitu. Benar-benar. Nah di Tarakan itu kan kita kebanyakan kalau bingung, bosen paling nonton atau enggak pergi kafe ya. Iya betul kan? banget. Nah kenapa kita nggak buka sesuatu di mana mereka itu bisa melakukan hal-hal yang positif? Iya kan? Akhirnya saya muncullah kayak bisa nih kayaknya buka workshop ini gitu loh. Ada beberapa sih yang meragukan kayak bilang emang bakalan ada yang join gitu kan, di sana susah segala macam. Tapi saya percaya kamu nggak perlu 100% siap, tapi kamu cuma perlu 100% yakin. Wow. Iya. Jadi karena saya ngerasa, karena maksudnya kita juga Gen Z ya, jadi kita ngerti perasaan-perasaan Gen Z yang kayak, aduh ngapain ya, bosen deh gitu, ngapain ya. Kenapa kita nggak seru-seruan bareng aja gitu, tapi dengan melakukan hal yang positif itu sih motivasi terbesar. Sebenarnya emang banyak sih wadah di Tarakan itu, cuma ya kadang nggak
terlalu ke expose aja. Bener-bener. Nah, terus itu juga salah satunya kayak, nah saya kan suka buat hal-hal yang berkaitan dengan seni ya, entah itu dalam sebuah buku, lukisan, untuk saya berikan ke orang-orang tersayang. Nah, saya pengen orang-orang tuh kayak bisa membuat sendiri, terus mereka berikan ke orang-orang tersayang. Jadi apa yang kamu maksudnya apa yang kamu buat dari hati itu akan sampai ke dalam hati juga, kan beda ya. Kalau kita langsung beli sama yang kita buat sendiri kan pasti lebih berkesan yang kamu buat Yang sendiri. kita buat sendiri. Iya, itu dia Benar makanya. sih. Ruang kreasi hadir untuk teman-teman. Kita boleh kasih unjuk ke sahabat Boleh, perempuan nggak boleh. hasil-hasilnya? Ya, masih pemula ya lukisnya. Tapi ini udah keren banget loh. Saya nggak luar pro, biasa. nggak basic di melukis. Ini Nah, kalau cuma ini percobaan. apa nih? Nah, Oh, kalau di ini tote tote bag bag ya? Iya, jadi wadah Lucu untuk melukis tuh banget. banyak gitu. Kan Lucu kalau banget. kita pakai bangga ya. Iya Karya dong, sendiri hasil ya. hasil tangan sendiri. Iya. Ini keren banget loh. Nah, sebenarnya kayak melukis gini, banyak banget orang ngerasa ya nggak bisa melukis, susah gitu. Tapi guru saya itu pernah bilang seni itu kecelakaan yang indah. Gitu. Jadi apapun yang kamu lukis berasal dari pikiran kamu ya nggak apa-apa, lukis aja, karena itu berarti kamu sedang mengekspresikan perasaan kamu di dalam sebuah Tulisan, karya gitu, entah itu tulisan, Benar-benar. lukisan, banyak sih. Ini berarti Dewi otodidak juga. Otodidak, sangat-sangat otodidak. Tapi Jadi ini untuk otodidak nih keren banget loh. gabut sih sebenarnya, malam-malam ya Keren udah banget. deh. Boleh dong sekali-sekali aku diajarin ya. Ya boleh dong. Nah, selain lukisan nih juga Ya, ada nih kita buat sahabat ini. perempuan. Ini flower ya? Iya, benar. Dari Kawat bunga. Ih, lucu banget Jadi nih. kita buat sendiri. Kemarin di ruang kreasi kita semua buat kayak gini. Jadi mereka buat bunganya tuh sendiri-sendiri. Jadi berkreasi mereka aja gitu mau buat bunga apa. Ih, keren banget loh. Kayak gitu-gitulah. Ini juga otodidak juga nih Otodidak buatnya. juga. Ini kayaknya agak sulit ya. Dilihat ya agak sulit, tapi kalau kamu coba Sulit tuh banget kayaknya. tinggal ditempel-tempel aja Oh, kok iya. gitu. Ya udah, boleh deh sekali-sekali. Boleh deh. Nah, Wi, dalam perjalanan kamu nih sampai sekarang udah bahkan ngebentuk wadah sendiri untuk sahabat-sahabat di luar sana. Apa sih tantangan yang kamu hadapi? Karena kan banyak banget di luar sana ya stereotip terhadap perempuan yang memiliki banyak peran. Iya. Terus gimana nanti ngurus keluarganya gimana, ngurus Iya. kuliahnya gimana? Banyak Gimana sih sih? mungkin stereotip itu kayak ya kamu tuh terlalu ambisius, kamu harusnya nggak usah begini begitu gitu, Pasti, fokus pasti. aja sama pendidikan kamu segala macam. Pasti, apalagi Iya kan? di perkuliahan sih. Mm-mm. Karena kan pasti banyak juga teman-teman mungkin yang kadang kok dia bisa sih sampai ke luar negeri, Iya. kok dia bisa sih sibuk banget. Iya, benar banget. Nah, kayak gimana sih cara kita menghadapi itu? Tentunya sebagai seorang perempuan itu kita harus menghadapinya dengan bijaksana juga. Jadilah benar. perempuan yang cerdas, perempuan yang bijaksana. Karena Benar dengan banget. kamu begitu, kamu udah bisa menghadapi stereotip-stereotip yang ada gitu loh. Dalam artian kita bukan berarti melawan ya. Enggak. Ini kaitannya beda banget sama melawan. Tapi kayak gimana cara kamu menghadapi stereotip itu? Pertama kamu harus punya wawasan yang luas. Benar Iya banget. kan? Jangan sampai kamu termakan sama stereotip yang ada. Aduh nggak jadi deh, minder, akhirnya stop. Iya, ya kebanyakan kan Banyak kayak emang gitu. perempuan-perempuan biasa yang pastinya banyak banget potensi yang dia miliki, tapi kadang stop di tengah jalan, Iya. berhenti di tengah jalan karena ya minder, Bener. terus nggak percaya diri dengan dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya tantangan yang Tantangan, ya. perempuan-perempuan Bener. saat ini hadapi. Bener. Tapi dengan hadirnya Dewi di sini, sahabat perempuan ini menandakan bahwa ya kamu pasti bisa kok. Semua orang punya struggle-nya masing-masing. Iya. Setiap perjalanan, setiap proses pasti ada rintangannya masing-masing. Tapi Iya. anggap aja itu batu loncatan untuk kita ya, Wi, ya. Benar-benar sama ya, sebagai seorang perempuan ya itu dia kenapa kamu nggak boleh kemakan sama stereotip yang ada di lingkungan sosial kamu, karena pada akhirnya kita tuh bergantung sama diri sendiri. Bener ya banget. kan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian atau apa yang akan terjadi 1 tahun kemudian, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Pada akhirnya kita sendiri, dan ketika kita sendiri setidaknya kita udah punya pegangan, kita tahu mau kita bawa kemana diri kita ini gitu. Jangan sampai kita terombang ambing gitu loh, Benar. nggak tahu arahnya mau kemana kan. Benar, Kasihan benar. banget, sayang banget gitu. Makanya penting sekali untuk kamu perempuan menjadi cantik, penting juga, benar, menjadi cantik penting, tapi jangan sampai kamu lupa menjadi perempuan yang bijaksana, yang cerdas gitu. Benar banget. Sama percaya aja sama keyakinan hati kamu. Bener-bener. Nah, Dewi kan jauh banget ya dari orang tua. Ya, Sendiri ya berarti di sini. sendiri. Ih, gimana dong biasanya
Ya, gimana biasanya? Pasti Karena dari kecil saya kangen memang dong ya udah sama pasti keluarga. Nah, karena dari kecil saya memang Udah biasa sendiri. ya udah biasa sendiri. Jadi kayak mungkin berbeda ya sama teman-teman yang ada di luar sana. Akhirnya proses-proses itu yang ngebentuk saya semakin aware, semakin sadar bahwa oh iya, kita memang harus bisa berjuang di atas kaki kita sendiri gitu loh. Semua orang berpotensi meninggalkan kamu, even orang-orang tersayang kamu gitu kan. Jadi kayak gimana kamu harus tetap kuat, kamu tetap survive menjadi diri kamu sendiri gitu loh. Di tengah tuntutan zaman sekarang kan banyak banget. Nah, kalau untuk strugglingnya ya pasti kita ngerasa kesepian, kita ngerasa hampa, apalagi pasti, sendiri ya. pasti ada gitu loh. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut dalam hal-hal yang seperti itu. Ada banyak, justru karena kita punya kebebasan yang lebih banyak daripada orang-orang, manfaatkan kebebasan itu untuk kamu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Benar gitu. banget. Itu sih. Cuma sering aja berarti masih komunikasi sama orang tua Ya. tiap hari aja ini. Apalagi di bulan Ramadan ya, sahur sendiri, buka sendiri ya sahabat perempuan. Gimana nih? Kayak di kesendirian ini aja yuk. Ayo. Kayaknya udah waktunya deh. Aduh jangan dulu deh. Aduh. Tapi berarti masih aktif kuliah kan ya? Masih banget, aktif banget kok. Lagi ya hektik-hektiknya menyusun Skripsi. skripsi ya. Semangat-semangatnya. Itu adalah momen yang tidak ingin dilalui lagi. Iya. Gak mau lagi balik, seru loh. Ayo. Mungkin deh. Insya Allah deh, Kayak lanjut lagi. Lanjut ya, tapi nggak kembali ya, lanjut ya. Ya harus ya berpendidikan tinggi ya. Benar banget. Karena kan munculnya peradaban kan dari kita. Bener. Ya kan? Aneh atau enggak lah ibaratnya. Iya benar banget. Nah Dewi, apa namanya? Dewi kan selalu menghabiskan waktu dengan banyak orang nih, berkegiatan, terus juga kuliah. Jarang banget berarti punya waktu untuk diri sendiri. Iya nggak sih? Iya bener banget. Pasti kita juga punya momen nggak sih? Kayak aduh capek banget, jenuh banget dengan semua kegiatan ini. Iya. Apalagi udah masuk proses skripsi. Iya. Nah jadi gimana tuh biasanya kalau udah jenuh-jenuh kayak gitu? Pengen menghilang nggak sih? Gak tau ya, tapi kalau saya ngerasa jenuh segala macam, saya justru ini waktunya saya keluar. Nah keluar itu dalam artian apa? Mungkin saya ikut di kegiatan volunteer gitu, saya ngelihat berbaur sama masyarakat di sana, berbaur sama anak-anak di sana, itu justru ngasih saya energi gitu loh, untuk gitu ya? lebih semangat lagi. Atau kalau saya ngerasa aduh skripsi pusing, tugas saya terlalu banyak, oke saya akan ke Tanjung Selor dulu, saya akan ke Nunukan dulu, ngapain? Cari angin dulu. Cari anginnya tuh kan kayak situasi suasana di sana kan berbeda kan, jadi kayak di sana jauh lebih tenang, mungkin kita bisa dapat pembelajaran lebih baru lagi di sana gitu. Jadi itu sih kalau saya merasa jenuh tuh ya begitulah pelariannya. Pelariannya malah cari volunteer ya, Iya. sahabat-sahabat. Bukannya malah menyendiri, me time, ke kafe, ke salon dulu sendiri. Iya. Kalau Dewi malah mengambil kegiatan yang dipenuhi dengan banyak orang. Tapi emang kadang kalau misalnya kita udah cinta dengan kegiatan sosial, kegiatan publik, ketika kita capek sekalipun, kita keluar dengan melihat orang, dengan membantu orang, ngelihat orang tuh senyum karena kita, itu jadi, iya benar banget, jadi energi. Iya kan, benar. Nah Benar-benar. makanya apa ya kayak kegiatan-kegiatan yang saya ikutin itu ketika saya merasa ternyata saya bisa ya bermanfaat buat orang lain, itu jadi kayak tamparan ke diri saya sendiri, kamu ngapain malas-malasan gitu, kamu ngapain meratapi kejenuhan ini segala macam gitu. Toh kamu tuh berarti buat orang-orang gitu, dan kalau kamu mau berdampak lebih besar lagi, ayo kita bangkit lagi gitu loh. Gitu. Makanya cari inspirasi lah, cari energi-energi itulah dari orang-orang di sekitar kamu. Gitu. Luar biasa banget sih, keren. Nah Dewi, ada satu tempat lagi nggak yang pengen dikunjungi atau tempat yang pengen dikunjungi kembali nih? Karena kan kemarin udah ke kemana aja tuh, ke Malaysia, terus juga ke Papua, terus juga ke Filipina, bahkan ke Taiwan. Bentar dulu, berarti kalau misalnya udah pernah ke Taiwan, bisa bahasa Mandarin dong? Sedikit banget bahasa Mandarin, aku masih basic banget. Paling kayak cuman Tajahau, Oshie, atau kayak apa ya, kayak basic satu-satu kata gitu, gitu kayak Nihauma. Ya bisa lah kalau sedikit-sedikit masih belajar juga. Keren banget. Nah, ada nggak satu tempat yang pengen dikunjungi kembali?
kalau bisa semuanya, bisa nggak sih semuanya? Tapi mungkin kalau saya dikasih kesempatan lagi, saya masih pengen kembali ke Papua lagi. Oh, Papua. Iya, Papua. Karena apa ya? Di sana tuh orang-orangnya tuh ramah banget terkait dari isu-isu yang beredar ya di luar sana. Tapi ketika saya berada di sana, saya disambut dengan sangat hangat banget ya, banget, pasti. bahkan dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Makanya saya pengen kembali ke Papua lagi. Nah, apalagi ada salah satu daerah Papua yang pengen banget saya datangin, itu Papua Pegunungan. Jadi akses di sana tuh susah banget. Memang harus pakai helikopter. Terus itu rumah-rumahnya juga masih rumah-rumah adat Papua segala macam, pendidikan di sana masih terbatas, bener-bener daerah pegunungan. Jadi itu saya pengen banget bisa ke sana. Gitu. Semoga ya Amin. tercapai. Kalau keluar negeri ada nggak Kalau yang belum tercapai nih? oh ada lah Kayaknya pasti banyak. Aku tahu deh kemana. Oh, kemana? Pasti ke Korea. Enggak. Aku kayaknya lebih kayak kalau dalam waktu sekarang ini pasti kita ngebet banget kayak pengen ke Mekah ya. Iya Ya sih, kan, iya, makin iya, kesini benar-benar. tuh pengen banget bisa menginjakan kaki di sana lah setidaknya. Pasti. Atau tapi kalau enggak ya pengen ke benua Eropa juga gitu. Cuman ya perlahan-perlahannya insya Allah Step by step ya. Step by step. Nggak ditahu gitu kan, entah tiba-tiba ada kesempatan kemana gitu. Bener banget sih. Nah, selama mengarungi lautan, benua, Daratan, udara. bertemu dengan orang-orang banyak, bertemu dengan masyarakat-masyarakat luas, apalagi di Papua ya, pasti ada satu titik ngerasa kayak, aduh bersyukur banget sih bisa kesini bertemu dengan orang-orang ini. Benar. Ada sesuatu nggak yang pengen disampaikan sama orang-orang di sana? Siapa tahu nonton atau sana kan ya? Iya, pokoknya untuk teman-teman aku, keluarga baru aku yang ada di Papua, di Malaysia, di Filipina, dan juga di Taiwan. I want to say thank you very much karena udah menerima aku yang dari luar ini. Bahkan kalian nggak tahu latar belakang aku seperti apa, tapi keep humble banget menerima aku, menganggap aku seperti keluarga kalian, bahkan memberikan aku banyak pelajaran juga gitu, banyak nasihat juga, banyak bekal untuk aku bawa di perjalanan hidup aku selanjutnya gitu. Banyak banget sih kebaikan-kebaikan yang mungkin belum bisa aku balas sekarang, tapi insya Allah semoga Tuhan mempertemukan kita kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih bisa, semoga masih bisa ketemu lagi gitu loh. Maksudnya apa ya, setiap pertemuan ada perpisahan, tapi semoga perpisahan itu awal untuk kita bertemu kembali. Iya kan? benar-benar. Semoga lah ya, karena ya gitu. Nah, Wi, ini kan orang tua jauh ya, tapi pasti selalu tahu kalau misalnya kamu ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya jadi delegasi dari Indonesia ke luar negeri, pasti tahu dong, dan pasti bangga banget dong. Alhamdulillah. Gimana sih support orang tua kamu? Apalagi kan ini kan jauh banget ya. Kamu nggak pulang kampung nih? Pulang, tapi saya sebelum saya berangkat saya selalu samperin mereka. Oh, gitu. Jadi entah itu cuma 1 hari atau 2 hari, saya selalu sempatin untuk bertemu sama mama saya di Nunukan, terus itu sama tante-tante saya, sama adik-adik saya, karena kita nggak tahu ya apa maksudnya, ini kan perjalanan jauh ya, kita nggak tahu kita masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi atau tidak, tapi saya selalu berpamitan dulu sama mereka gitu. Jadi ya terima kasih lah sudah mensupport saya selama ini. Luar biasa. Ini kan jauh banget ya, pasti kadang kalau misalnya capek di rumah sendiri, ini apalagi nuansanya Ramadan, sahur, buka puasanya sendiri, pasti ada momen dimana aduh kangen banget nih suasana keluarga ya kan. Karena emang kalau misalnya udah masuk di puasa, bulan puasa, apalagi mendekati lebaran, suasana keluarganya kan pasti dapat banget. Nah, Dewi gimana tuh di rumah sendirian? Kadang sedih nggak? Ya mungkin ya sedih juga pasti ada ya, kan, apalagi kalau kita ngeliat orang-orang, apalagi kalau udah buka sosial media gitu ya, aduh, pengen rasanya gitu. Tapi ya kembali lagi, maksudnya inilah jalan yang kita pilih, ibaratnya maksudnya inilah jalan bagian dari proses kita berjuang gitu. Tapi semoga dari semua rasa sepi yang kita rasakan, rasa kosong, hampa segala macam itu pasti suatu saat bakal terbayarkan gitu. Makanya setiap perjuangan itu selalu ada sesuatu yang kita korbankan. Benar banget sih? Ada harga lah yang harus dibayar untuk semua hal yang kamu capai. Setuju nggak? Setuju banget, bener sih. Nggak ada yang enak, nggak ada yang cepat, namanya proses ya. Proses gitu. Ya kan, nggak ada yang instan lah pokoknya. Mie instan aja harus dimasak dulu ya, nggak bisa langsung dimakan. Bener, semua ada prosesnya sahabat di luar sana. Jadi ya pasti dengan rasa sepi ini pasti nanti suatu saat
ada gantinya pasti. Tapi Lebaran rencana mau ini nggak? Rencana ke Nunukan sih, ke Nunukan. Mama dulu. Oh, oke. Kamu berapa saudara sih? Saya aslinya 3 bersaudara kandung, tapi karena nggak tumbuh berproses sama mereka kan, jadi saya lebih dekat sama adik-adik sepupu saya 7 orang gitu. Jadi karena adik-adik saya tuh dari bayi sama saya kan, anak-anaknya tante saya. Jadi ya lebih kayak dapet feel-nya lah gitu, kayak udah saudara kandung sama mereka itu. Keren sih Dewi, walaupun jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi tetap mau berproses, tetap mau berdampak untuk banyak orang ya. Iya, benar sekali. Karena ya itu kembali lagi, kita apapun peran yang kita lakukan itu sebenarnya berarti banget buat orang. Walaupun kita ngelihatnya sesuatu yang ini bukan apa-apa sih, ya kan? Tapi sebenarnya di mata orang tuh, aduh itu luar biasa banget gitu. Kita nggak pernah tahu, misal kayak dia ternyata dia lagi rapu-rapunya saat ini pengen nyerah, tiba-tiba kamu hadir di depan dia, kamu semangatin dia akhirnya survive lagi. Iya kan, kita tuh nggak pernah tahu sebermakna apa kita di kehidupan orang gitu. Benar-benar. Nah ini kan kita dari tadi ngebahas apa namanya dampak kita untuk orang lain. Pasti ketika ada satu titik kita lelah nih, siapa yang menjadi sandaran kamu seorang Dewi? Siapa sandaran saya? Sandaran Mbak siapa? Ini deh kayaknya. Bantal sama guling aja nggak sih di kasur? Nggak, tapi pasti yang sandaran utama kita ya kembali lagi kepada Sang Pencipta ya. Maksudnya semua rasa sedih kita, semua rasa capek kita, keluh-keluhan kita tuh ya udah keluhin aja sama Sang Pencipta. Itu yang paling utama gitu. Biasa ya kita ngaji, kita sholat segala macam, nanti rasanya jauh lebih tenang lagi. Tapi ya paling selain itu ya seperti yang saya katakan, carilah energi-energi positif itu kembali dari orang-orang di sekitar kamu gitu, karena ya mereka adalah support terbaik kamu tanpa kamu sadari gitu. Itulah alasan kenapa kamu masih pengen bertahan gitu loh, karena kamu pengen berdampak lebih banyak untuk orang lain gitu. Makanya sandarannya ya lebih ke situ, atau enggak paling kayak ke adik-adik gitu, karena kita berusaha kayak ibaratnya adik-adik kita kan menjadikan kita sebagai sosok panutan mereka ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjadi sosok yang terbaik untuk mereka gitu. Keren sih. Ya kadang kalau misalnya udah capek banget kan, kita ini orang yang apa ya, selalu memikirkan orang lain ya pasti ya. Kalau misalnya orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi, untuk memiliki kegiatan banyak di publik, di sosial, pasti kadang kalau misalnya udah capek, kadang bingung sendiri, iya nggak sih? Bener. Nyari teman, nyari sandaran, aduh ini kita bisa luapkan kemana aja sih, ya nggak sih? Selain selain kita berserah diri kembali kepada Sang Pencipta, pasti ada dong satu titik di mana kita juga butuh cerita, butuh didengar. Ya kan, karena biasanya kamu yang mendengar cerita-cerita orang, pasti kadang butuh didengar juga. Ada nggak satu sosok itu di sisi kamu? Siapa ya? Siapa ya? Mungkin lebih kayak ke teman-teman dekat aja sih. Kayak saya punya teman-teman yang mungkin yang sering lihat story saya, ya itulah mereka teman-teman terbaik saya. Yang mungkin capeknya saya bekerja, capeknya saya ini ya paling nyelutupnya ke mereka-mereka aja gitu. Even dari tekanan-tekanan pekerjaan, biasa kan gitu kan, kuliah segala macam, ya paling nelponnya ke mereka gitu. Tapi ya worth it lah, maksudnya thank you lah buat mereka-mereka ini teman-teman saya yang selalu apa ya, memotivasi saya untuk selalu kayak you can do this Dewi, ayo semangat lagi gitu. Berarti emang banyak peran ya Wi ya di belakang kamu untuk mensupport. Banyak banget. Luar biasa. Nah, sahabat perempuan terakhir nih Wi, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih ke keluarga, ke orang tua yang jauh, ke teman-teman, ke sahabat, ataupun ke orang-orang di luar sana yang menjadi support system kamu, boleh apa yang mau disampaikan? Mungkin aku pribadi mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua orang yang berperan penting di balik sosok seorang Dewi, dan untuk keluarga aku terima kasih di saat
sebagian anak yang lainnya diberikan perahu oleh orang tua mereka. Terima kasih sudah membiarkan aku merakit perahuku sendiri. Terima kasih untuk tidak menuntut aku menjadi siapapun itu. Terima kasih udah membebaskan aku untuk menjadi diri aku sendiri dengan versi aku sendiri. Begitu juga dengan teman-teman aku. Terima kasih udah mau menerima aku yang super random ini. Yang kadang emosinya juga enggak stabil ya perempuannya gitu kan. Wajar yang ya. mood swing banget gitu. Terima kasih udah mau dengerin celotehan-celotehan ya kisah-kisah yang absurd ini untuk dan juga untuk sosok-sosok dewasa di luar sana yang berada di belakang aku, dari guru-guru aku, dosen-dosen aku yang udah baik banget sama aku. Terima kasih udah selalu mempermudah setiap proses perjalanan aku. Luar biasa banget ya. Nggak habis-habis sih bilang terima kasih, Iya, nggak iya. cukup ya. Luar biasa banget nih, berarti ya sahabat perempuan, dari episode kali ini luar biasa banget, banyak banget pelajaran atau insight yang bisa kita ambil ya. Lagi-lagi untuk sahabat perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk berproses, karena apapun peran kalian itu sangat penting banget ya. Benar. Jangan pernah mendengar stigma atau stereotip di luar sana yang menganggap bahwa kamu hanya sebatas ibu rumah tangga. No. Bahkan kita sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa banget perannya, ya kan? Karena ya kita sebagai perempuan pendidik anak pertama, itu yang nantinya akan menciptakan generasi atau peradaban baru yang tangguh, yang luar biasa. Jadi apapun peran sahabat di luar sana, jangan pernah takut untuk tetap melangkah. Apapun rintangan yang kita hadapi, anggap aja itu sebagai batu loncatan untuk kita bisa lebih baik lagi ya Wi ya. Oke Wi, sebagai sesama perempuan, mungkin terakhir ada apa ya? Ada satu sebagai penyemangat untuk kamu dan juga untuk aku, kita boleh berpelukan dulu. Oke, Sweet banget, semangat dulu ya. Kita harus tetap semangat dong pastinya. Luar biasa. Perempuan itu hebat, luar biasa. Keren. Makasih banyak ya Wi udah meluangkan waktunya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bernilai ibadah, karena kita masih di bulan Ramadan ya. Semoga sahabat di luar sana juga tetap dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan ibadahnya. Dan terima kasih sudah bersama kami dalam episode ini. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan insight baru, dengan pembahasan yang lebih menarik, tentunya seputar tentang potensi-potensi perempuan-perempuan hebat. Sekali lagi untuk sahabat perempuanku di luar sana, jangan pernah ragu untuk selalu mencoba apapun itu. Oke? Terima kasih sekali lagi untuk Dewi dan sahabat perempuan. Inilah dia Pesona Wanita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.